Hai guys, kita jumpa lagi ya di Bang Jaka Channel. Kali ini guys nggak kalah seru guys, dan ini sangat menarik guys. Ini tentang anak muda yang apatis sama politik guys. Apakah boleh guys anak muda sekarang itu apatis sama politik, nggak peduli mau politiknya gimana ya kan, mau negaranya gimana. Nah kali ini guys Anies bakal jawab itu semua guys dengan tuntas guys ya. Karena guys jangan sampai anak muda itu nasibnya kayak anak muda di Filipina guys. Karena mereka apatis sama politik, sehingga elit politik membolak-balikkan sejarah di situ guys. Nah bagaimana tanggapan Anies Baswedan? Yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng guys. Ini seru. Jadi gini Kang Anies, ini kan di depan mahasiswa ya kan. Terus terang saya juga sering keliling kampus, mahasiswa itu banyak yang agak nggak peduli sama politik, bener nggak? Ya, Betul loh guys. Fenomena di Filipina itu sering menjadi pembicaraan begitu ya Kang Anies. Betapa Bongbong Marcos ya yang berpasangan dengan Duterte, anak presiden, situasinya mirip di sini. Akhirnya menang karena dipilih oleh mahasiswa yang ahistoris begitu, tidak tahu sejarah. Kalau tahu sejarah. Tahu Niba, tahu sejarah reformasi nggak? Bukan usianya, umurnya kecil. Udah Orde Baru tahu nggak sejarah Orde Baru? Tahu kan? Nah, sekarang ini untuk menasihati ya, kadang-kadang kan minat anak muda ini, Kang Anies, kalau Kang Anies melihat, apakah anak muda Indonesia ini bisa dibelokkan seperti di Filipina gitu ya, bahwa dengan di media sosial, dengan buzzer-buzzernya, kemudian sejarah yang dibelokkan, kemudian akhirnya memilih calon yang sebenarnya tidak punya gagasan begitu. Silakan ini Kang Anies. Kalau boleh usul, Naurama, di belakang tuh banyak teman-teman masih berdiri. Boleh nggak? Terus? Kita nggak ada yang berdiri. Jadi Terus kalau gimana? mau duduk di sini. Anda di depan sini aja. Oh disuruh ke depan guys. Maju yang di maju belakang aja. boleh maju, di sini masih ada ruang. Nggak apa-apa. Ini maju. Kang Anies memang suka berdesak-desakan. Oh gitu guys ya, Anies emang suka desak-desakan, namanya juga acara desakan guys ya. Yang di belakang maju aja. Macam-macam guys. Ya yuk maju, rapat biar berdesak-desakan guys. Ya kan, ngapain berdiri di belakang jauh ya kan? Nggak boleh berdiri, Jangan lupa katanya. ngopi, guys. Kalau duduk bisa tenang, bisa mengikuti pesan-pesan bisa tersampaikan. Harus Pak Anies yang merapikan guys ya. Panitianya ngapain aja ya. Posnya cantik banget guys. Bajunya yang warna apa? Warna pink guys ya. Keren. Oh harus dirubah lagi guys, dirubah lagi. Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan teman-teman, mahasiswa itu satu segmen besar yang di dalamnya ada kelompok punya minat beda-beda. Ada yang punya minat di bidang politik, ada yang punya minat di bidang musik, ada yang punya minat di bidang seni, ada yang punya minat di bidang penelitian, itu banyak sekali. Banyak banget. Tapi saya selalu melihat ada kelompok yang peduli dengan politik. Dan kelompok ini yang kemudian terlibat dalam urusan-urusan kemasyarakatan. Misalnya, ada kebijakan pemerintah yang dipandang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Mahasiswa mengungkapkan, ini yang peduli politik, secara terlibat langsung. Tetapi, saya ingin sampaikan kepada semua, walaupun minatnya bukan pada persoalan politik, mengetahui kebijakan, mengetahui politik, dan mengetahui sejarah tetap perlu. Oh itu Tetap maksudnya perlu, guys. supaya sebagai pribadi selalu bisa mengambil sikap, kemudian bertindak dengan paham atas sejarah dan paham atas konsekuensi politik. Jangan, kalau menurut saya, jangan apatis. Jangan apatis Kenapa, guys. teman-teman? Kalau ada, saya pernah merasakan tuh. Dulu kan saya di kampus ya, rektor. Di kantin ngobrol sama mahasiswa. Pas ngobrol sama mahasiswa, saya ngobrol tuh begini. Saya tanya, kapan lulus? Ya Pak, sebentar lagi udah mau lulus. Nanti kalau udah lulus mau apa? Saya rencana bisnis Pak. Terus saya tanya balik, nggak ada rencana ke politik? Terus dia tuh menengok saya dengan rasa kayak aneh gitu. Pak Rektor masuk tanya saya ke politik gitu. Terus saya jawab, saya tanya ke politik, enggak Pak, saya nggak mau ke politik gitu. Kenapa? Menghindari guys.
Karena politik itu kotor, Pak. Terus saya tanya balik, kalau bisnis bersih ya? Kalau bisnis bersih ya? Ya enggak juga, Pak. Nah, jadi saya bilang bisnis dan politik itu sektor. Bersih atau kotor bukan karena sektor, tapi tentang etika dan tentang cara menjalankannya. Oke? Mantap banget guys. Anda bisa di sektor bisnis dan Anda bisa kotor, tapi Anda juga bisa bersih. Di sektor politik, tapi Anda juga bisa bersih, Anda bisa juga kotor. Jadi bukan soal sektor bersih atau kotor itu, soal bagaimana menjalaninya. Nah, kalau kemudian kita punya persepsi politik itu dijauhi, lalu anak-anak muda memilih tidak mau terlibat politik, tidak mau tahu politik, apa yang terjadi? Yang terjadi fenomena yang sering unik. Ini gini, Apa? orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan. Orang tak bermasalah masuk politik dipermasalahkan. Ya gitu jadinya guys. Coba kalau ada dosen jadi calon legislatif, nanti koleganya tanya, lu ngapain mau jadi caleg? Ngapain mau? Pertanyaan nih, loh kalau orang tak bermasalah masuk politik dipermasalahkan, lalu kapan politik kita akan menjadi lebih baik? Betul tidak? Justru Ya ini jelas banget guys. orang-orang tak bermasalah didorong untuk mau masuk politik. Jadi teman-teman sekalian, sejak saya dulu di kampus, kalau ada dosen yang menjadi caleg, saya dukung. Ada dosen yang menjadi calon wali kota, saya dukung. Ada teman yang mau jadi wali kota, saya dukung. Ini saya sebut aja namanya. Dosen di kampus kami, namanya Bima Arya. Oke? Lalu dia mau maju menjadi wali kota di Bogor. Woi, bismillah Bim, maju Bim. Saya dukung. Saya ikut datang kampanyenya di Bogor. Kenapa? Karena saya tahu dia orang tak bermasalah. Dan kita ingin lebih banyak lagi orang-orang tak bermasalah masuk di wilayah politik. Iya. Gila bener guys jawabannya Dan guys. kita jangan malu-malu kalau mendukung. Dulu Kang Ridwan Kamil, itu teman saya sama-sama, jauh sebelum beliau menjadi wali kota. Terus Ridwan Kamil bilang, Kang saya mau maju jadi wali kota. Saya dukung, saya bikin rekaman, saya bikin dukungan. Tanpa ada merasa khawatir, kenapa? Karena kita ingin orang-orang baik itu masuk ke dalam politik. Lalu ada teman Kang baik Emil saya mantap guys. jadi anggota legislatif. Masuk dah, saya bahkan di kampus saya bikin pelepasan, karena dia peneliti. Pelepasan untuk masuk wilayah politik sebagai komitmen bahwa bila ada orang Serius tak banget ya, guys. bermasalah Dukung mau politik, masuk anak muda. jangan dipermasalahkan, malah didukung supaya mereka bisa berhasil di dunia politik. Mantap guys. Itulah mindset yang menurut saya harus dibangun. Nah, tapi saya tidak mau hanya mengkhotbahkan saja, saya mengerjakannya itu. Saya mengerjakannya tanpa pernah membayangkan suatu saat nanti saya justru terbalik posisinya. Saya posisinya kemudian menjadi yang dicalonkan, tapi terus kerjakan lama. Nah, jadi buat teman-teman muda, walaupun teman-teman itu berada di kampus, di politik, kembangkan minat Anda, kembangkan kepemimpinan Anda. Bener guys. Nanti pada masanya Anda punya giliran untuk memainkan peran di masyarakat, gitu ya. Wow. The best guys. Ya apalagi sebagai milenial ini kan penerus ya Kang Anies ya. Iya. Bahkan pemilih yang signifikan juga begitu jumlahnya. Jadi kalau nggak ngerti politik nanti milihnya berdasarkan apa begitu ya. Tadi sudah ada clue dari Kang Anies, milih yang tidak bermasalah begitu gitu ya Kang Anies. Kira-kira begitu. Nah gimana guys, ini mantap banget kan guys, sangat jelas, sangat terang benderang guys penjelasan dari Pak Anies guys ya. Menurut saya guys, ini merupakan sebuah motivasi seseorang agar dia itu mau berpolitik guys. Jadi namanya motivasi berpolitik mantap gitu guys ya, atau motivasi berpolitik super keren. Karena jangan sampai guys anak-anak muda itu apatis guys sama politik ya kan. Walaupun kita nggak suka politik, tapi Pak Anies bilang harus tahu juga guys tentang sejarah itu, jangan dilupakan guys. Karena itu berbahaya banget kalau dilupakan guys, karena
Negara yang kuat itu adalah negara yang tidak melupakan sejarah, guys. Jadi guys, ini benar-benar motivasi buat anak muda yang apatis, yang nggak acuh sama politik. Jadi dengan penjelasan Pak Anies ini semoga tergerak guys ya, untuk berminat berpolitik lagi guys. Menurut saya guys, ini merupakan ilmu yang mantap jiwa guys ya. Ini ada ilmu baru, ilmu langka guys. Ini adalah kuliah gratis guys. Karena ini penjelasannya langsung, yang menjelaskan adalah seorang Dr. Anies Baswedan guys. Ada yang bilang Profesor Dr. Anies Baswedan guys. Oke guys, saya kira sudah terang benderang banget. Jadi lebih baik saya mencukupkan videonya sampai di sini dulu guys ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Oh ya guys, jangan lupa untuk tinggalkan opini dan pendapat di kolom komentar guys ya. Karena itu sangat bermanfaat banget dan bisa menambah ilmu orang lain guys. Dan juga bisa menjadi referensi guys. Kalau ada salah kata mohon maafkan, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ciao ciao ciao.